Itu tadinya aku mau servis, kan aku seneng badminton, tapi raketnya nggak dibawa. Servis badminton? Kalau badminton kan servisnya bukan servis raket, Tapi servis over. itu cara bermain. Itu cara bermain. Harusnya karena namanya door prize, bukan barang harusnya. Harga pintu itu. Iya, door prize. Ya kan? Iya itu. Door itu pintu, Iya. prize itu harga. Harga. Jadi orang ngapain nungguin harga pintu gitu? Harga pintu. Seolah-olah kayak dilelang. Udah gitu setiap kalaupun dapat pintunya itu ngagetin, Kang. Begitu buka, door gitu kan. Kesuksesan seorang laki-laki itu bukan dilihat ketika dia berapa harta yang dikumpulkan, tanah mobil yang ada di dirinya, tetapi kesuksesan seseorang itu adalah ketika dia menjadikan generasi di bawahnya lebih baik daripada dia. Iya. Bapak-bapak emang gitu. Guntingnya mana sih? Kan nempelin foto biar ada namanya. Cuma di mana nih? Assalamualaikum. Salam. Ngapain, Mas? Ini bang. Saya lagi sakit gigi. Iya, nggak usah diceritain, saya juga udah lihat tuh bengkak gitu. Iya betul. Wah, operasi. Buat operasi. Buat Operasi. operasi. Saya mau jual. Apaan nih? Ini jual giginya ke saya. Oh, kirain jual giginya ke saya ini bukan? Microwave. Buat apaan saya beli ginian? Ini banyak fungsinya. Hah? Banyak fungsinya ini. Ya elah, fungsi buat manasin doang kan? Ya. Aduh, bentar Pak. Aduh. Hah? AC nggak butuh ginian, ini mau buat mana sih, saya mah di kompor. Bapak kan tukang servis. Iya, saya benerin yang rusak, bukan beli barang jadi. Ya siapa tahu ada yang mau nyervis terus rusak, nggak bisa, Bapak tawarin ini. Nggak nih, apa bedanya sama microwave lain? Wah, ini canggih. Nih, kalau Bapak nanti saya kasih buku panduannya. Oh, jadi jual berapa sih emang? Sama teman cepet aja. Temen, saya bukan temen situ. Saya kan kalau biasa situ di tahu depan. datang, ngaku temen. Saya kan biasa di depan. Maksudnya? Bentar. Aduh. Saya biasa di depan nongkrong di pos ronda. Oh gitu. Ya udah, tapi bayaran ntar aja ya, nunggu bayaran servis ya. Sekarang saya lebih butuh mau operasi langsung. Ya, ini buat Sama beli. teman cepet aja lah. Buat beli, Sama musuh 200. Gimana sih? Ini murah banget. Ini punya situ apa boleh ngembat Punya nih? saya beneran, serius. Ya udah deh. Oke. Ini apa kelebihannya apaan? Saya tahu dari mana? Nih, microwave ini itu kalau nanti dinyalain, dia ada suara otomatis. Kirain dinyalain jadi terang. Kan nyala. Ya. Sama ini mau manasin nggak perlu nyolok. Cukup diledekin aja. Dia panas. Panas. Tersinggung itu namanya. Gimana sih? Udah, nih 100 buat microwave ya. Iya. Terus Ada buku panduan nih. ayo di sini. 50. Ya ngapa di mana-mana jual barang tuh manual booknya udah penyerta. Ini beda. Bedanya apaan Beda sih? manual booknya itu kalau nggak ada manual booknya nggak bisa ngoperasin ini. Dia sakit gigi juga. Itu harus dioperasi. Kan sakit gigi situ. Ada-ada aja gue. Gocap lagi ya. Ya bantu temennya operasi. Gocapan lagi. Nih. 20. 50. Dah. Ya, bukannya dapat untung kok pagi-pagi. Ya. Iya. Bisa aja sih dia. Microwave. Nih. Mana? Sini aja ya? Kagak muat. Sini. Bukan dicolokin, dilemparin. Mana dia? Microwave istri kecil. Hah? Gimana cara pakainya? Putar tombol di kiri. Tuh power tuh nyala tuh. Mana? Halo, perkenalkan aku istri kecil. Hah? Cukup bilang halo istri kecil.
maka semua permintaanmu akan aku kabuli, kecuali nambah istri. Soalnya aku gak mau dimadu. Widih, nggak mau dimadu, aneh banget microwave. Halo microwave. Gak kedengeran. Astaga, budak situ. Halo microwave. Halo istri kecil. Bilang apa? Halo istri kecil. Rusak. Tadu. Mau apa? Bentar. Bisa di... Wah, serius bisa apa aja? Nah, tadi kehilangan gunting. Cariin gunting saya. Ada di laci, makanya cari pakai mata. Hah? Oh iya. Canggih juga lu. Makasih ya. Bisa nyuci motor gak? Dasar udah tua. Hah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lu kayak orang gila ngomong sendiri. Kagak nih Kang nih, abis beli itu istri kecil. Apaan tuh? Microwave. Ini. Iya, katanya canggih. Tadi ada. Halo Kang Denny. Loh, kok dia kenal Kang? Halo. Assalamualaikum. Aduh. Waduh. Belum ada agamanya dia. Oh, belum ya? Dia nggak punya agama. Iya, kan ngucapin salam wajib. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Langsung Aduh. mualaf dia. Ini beneran ini? Iya, ini baru nyoba. Katanya sih, apa namanya? Canggih gitu. Canggih, Iya, hebat. iya, hebat ya. Kang Denny dari mana? Itu tadinya aku mau servis, kan aku seneng badminton, tapi raketnya nggak dibawa. Servis badminton, Kalau badminton kan servisnya bukan servis raket, tapi servis over. itu Servis cara over. bermain. Itu cara bermain. Iya. Berarti raketnya nggak apa-apa. Iya. Tapi kalau dari kecil gue tuh selalu dengarnya tuh, ini tuh ngomong apa sih? Iya. Selalu kan ngomongnya karena bahasa Inggris Iya, kan ya. bener. Kalau All England tuh selalu ada service over. Iya, bener. Kata gue, ini kok ada tukang servis sofa? Bukan sofa ya, Padahal itu ternyata service over. Service over ya. R-nya nggak dibaca kalau service Inggris over. ternyata. Iya. Iya, The iya. door gitu. The door. The door. Oh, the door. Oh, Pintu. R-nya nggak. R-nya nggak kebaca kalau bahasa Ya ampun. Ini, aduh, Apa? nggak ada minum. Ada bentar. Nah, ini sekalian ngetes nih ya kan. Oh iya, cobain. Minum ya. Minumnya apa? Teh aja. Teh. Halo istri kecil, mau ini dong teh panas buat tamu saya nih, Kang Denny. Bisa nggak? Bentar nih. Lama Gak ngetik. kedengeran. Agak budek ini. Teh panas. Ngetiknya lama. Oh, ngetiknya lama ya? Iya. Manis apa tawar? Ah, Tawar, manis apa tawar? tawar. Harganya? Tanya Bukan, dulu. bukan harganya. Maksudnya Kalau teh tawar kan lu harganya dulu berapa? 2.000, nanti gua tawar 1.000. enggak gitu konsepnya. Maksudnya digulain apa enggak? Oh enggak, tawar aja. Tawar aja tanpa gula. Iya. Oke. Oke. Ih, Canggih ya. canggih. Mana Oke. duitnya? Bayar. Dia bayar. Itu mah mendingan saya ke warung. Mana duitnya? Terus udah tehnya aja dulu. Taruh di dalam. Oh, masukin dalam. Udah. Lu mendingan pakai istri beneran kalau Makanya. kata gua sih. Nggak ada bedanya ya. Iya, lu ngapain lu keluarin duit juga? Makanya. Aduh. Ya, tapi bedanya ini kan kagak bisa diajak kondangan ya kan? Iya. Taruh di dalam lagi. Tuh. Udah tuh duitnya. Kurang duitnya. Gila, itu Matre barusan dikasih banget, berapa cepet ya? astaga. Iya, cepet loh. Beli gula mahal. Gula mahal. Tahu gitu ke warung bener. Gula mahal, orang banyak diabetes. Oh iya beneran ya. Gimana sih? Gimana sih? Tadi beli ke warung juga jangan-jangan nih. Oke, tunggu ya. Iya, Canggih banget tuh. Canggih ya. Canggih. Baru dapet aja ini Kang. Aduh. Di mana Kang? Ya, alhamdulillah beginilah. Baik, Kak. Kira-kira iya. Masalah. Aduh. Tinggal sebelah mana sih tinggal? Dari sini? Itu belokan. Lu kalau dari sini, lu belok ke ada
kan ada apa si kios yang jualan rokok, lu belok ke kiri, kiri, terus lurus, nanti ada pertigaan, lu belok ke kiri, kiri, lurus lagi, nanti terus ada dia kan yang apa, ada lampu stopan yang bukan lampu stopan apa kaca, cermin, lu belok kiri cermin lagi. tikungan, nah lu belok kiri lagi, nah lu nyampe di sini lagi, karena muter kan tadi tuh bukan gitu, itu masih nyuruh muter. Iya, tinggalnya ya Allah. dekat sini, dekatnya ya. Dekat jualan gorengan ya? Iya. Sibuk apa sekarang nih? Gue mah orangnya nggak kayak sibuk. Maksudnya? Nggak sibuk, gue mah orangnya orang tenang-tenang. Gue tuh, lu kayak nggak tahu, gue tuh orang berada di rumah kagak kemana-mana. Nganggur dong. Pengangguran. Sama iya. dong kayak saya juga sibuk. Lu mah orang berudu kali. Anak kodok dong. Kodok. Iya ampun, orang berada gitu. Kang, kemarin denger ini apa, Kang Denny mau terpilih jadi ini seniman komedi lah, apa namanya tuh? Dapat anugerah komedi. Anugerah komedi. Sebagai komedian inilah terpilih. Alhamdulillah. Ya. Tapi sebenarnya apa ya? Masih banyak kekurangan lah untuk mendapatkan penghargaan. Tapi kan itu penghargaan karena yang aku cari itu bukan penghargaan sebenarnya. Apa? Sebenarnya aktualisasi dari aku sendiri itu bisa diterima oleh masyarakat. Itu dulu ya. Mungkin itu salah satunya, mungkin ada penghargaan itu salah satu dari apa yang sudah saya capai. Walaupun saya ngerasa bahwa itu bukan akhir dari segalanya. Iya. Jadi tetap berkarya tetap. Oh jadi emang nggak nyangka tuh nggak berharap sih sebetulnya? Kalau nggak pernah berharap gue dalam hidup gue mah nggak terlalu banyak berharap sih. Oh gitu. Karena ketika lu berharap di situ ada nafsu. Tetapi ketika lu berdoa, semuanya lu serahkan kepada yang Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu konsepnya. Sama kayak door prize sebenarnya. Jadi saya selalu berharap bahwa orang-orang yang punya nomor undiannya itu jangan pernah berharap, karena kalau berharap itu ada nafsunya. Tetapi kalau misalnya mereka berdoa, ketika mereka tidak menang pun mereka relax. Tapi kalau punya pengharapan, dia kalau dia dapat pun dia pasti ada manfaatnya. Karena lewat doa niatannya. Iya sih, kalau berharap ketika nggak dapat kecewa. Sekalipun dapat biasanya jadinya kecewa kan, bisa harusnya karena namanya door prize. Bukan barang harusnya, harga pintu itu. Iya, door prize. Ya kan? Iya itu. Door itu pintu, prize itu harga. Jadi orang ngapain nungguin harga pintu gitu. Harga pintu. Seolah-olah kayak dilelang. Udah gitu setiap kalaupun dapat pintunya itu ngagetin, Kang. Begitu buka, door gitu kan. Gitu. Ayam. Ayam, iya bener-bener. Tahu si Akbar tapi kan? Akbar yang suka sama calon. Iya, Akbar, Mas Akbar. Nah, si Akbar itu paling sering dapat door prize, tapi pada saat dia pasti lagi ada di kamar mandi lah atau gitu. Jadi, iya. Itu kan biasanya dalam satu event kan, acara. Iya, satu event begitu dia dapat nih nama Pak Akbar. Dia tuh pasti lagi ada di kamar mandi atau enggak lagi keluar, makanya kan dihitung 3 kali. Iya. 1 Akbar, 2 Akbar, 3 gosong. Akhirnya gosong. Jadi dapat warnanya doang kosong. Ya ngapain sih ada? Ya ampun. Nah, Kang Denny kan selain berkomedi nih, ngelawak ya kan. Kata dengar-dengar bermusik juga, punya band ya? Oh enggak, itu dulu. Oh dulu? Dulu awalnya kan perjalanan, mungkin kalau dilihat perjalanan ini adalah salah satu, ini satu-satunya di Indonesia mungkin ya yang menjadi ada anak 30 mahasiswa yang sudah lulus, sarjana, tapi tidak pernah menjajakan ijazahnya itu ke kantor-kantor untuk melamar gitu. Tapi kita benar-benar hidup di dunia hiburan. Jadi sama-sama kita nggak usah kerja gitu, kita yakin aja di dunia hiburan pada saat itu. Sorry, itu satu jurusan atau memang pas kuliahnya hubungannya dengan dunia seni? Ledeng, jurusannya bukan ngomongin ini, bukan trayek, bukan mata pelajaran, siapa jurusan fakultas. Jadi kalau yang Unpar namanya tuh dulu tuh Padiangan, Pajajaran Parahyangan. Terus tahun 94 mulai dengan konsepnya itu memang mau hidup di dunia lebih profesional lah. Namanya Pi Project. Pi-nya itu dari Pajajaran sama Parahyangan juga. Kalau Parahyangannya adalah FISIP, kalau di Pajajarannya adalah anak-anak sastra. Tapi sebagian juga ada anak antropolognya juga seperti itu. Oh gitu. Nah, kita bergabung 30. Udahlah nggak usah menjajakannya, kita hidup di dunia hiburan. Yakin. Salah satunya ini adalah pemberontakan terhadap orang tua. Maksudnya? Dulu tuh orang tua selalu memikirkannya begini, udahlah lu yang penting mah sarjana, setelah jadi sarjana mah kamu mau jadi apa juga terserah.
Itu tuh, itu dulu tuh seperti itu orang tua. Yang penting sarjana dulu. Sarjana, setelah sarjana, yang penting sarjana itu menjadi sebuah kebanggaan untuk seorang tua bahwa oh anaknya. Karena memang waktu dulu tuh yang namanya sarjana agak jarang. Seperti itu. Dan yang terjadi memang waktu dulu juga kita kalau misalnya mau kerja di fakultasnya apa yang kita ini belum tentu juga. Makanya banyak teman-teman dari Insut mana di pertanian kerja di bank. Pertanian kerjanya di mana? Di nggak sesuai asuransi. dengan apa tidak sesuai dengan ilmunya. Ilmu yang dipelajari. Akhirnya tidak mengembangkan ilmu itu sendiri. Makanya di kita tuh tidak terlalu banyak yang namanya penemuan-penemuan baru. Karena apa? Keilmuannya juga sendiri memang lebih banyak mencar-mencar. Yang penting adalah kita bisa hidup pada saat itu. Iya, gitu. Tapi penemuan-penemuan baru tidak banyak mungkin karena nggak ada yang hilang, nggak ada yang banyak yang hilang kan? Mungkin, iya kan? Penemuan tuh kan awalnya harus ada yang hilang dulu. Iya, nemu ya kan? namanya. Nemu. Iya, ini. Iya. Lagi jalan, duit 100.000. Dia bisa dibilang penemu kan? Penemu. Iya. Kayak misalnya kita mau ke Medan nih, ada yang nemuin koala kan? Koala nemu nih. Wah, akhirnya kita penemu. Tidak dong. Jadi sebenarnya yang di Medan itu bandaranya bukan asli buat di Medan. Bukan. Bukan, itu dari luar daerah. Tapi datang berkunjung. Jadi namanya Kuala Namu. Iya. Nah gitu. Kuala lagi namu. Iya, bener begitu. Tapi kenapa hanya koala aja? Iya. Seharusnya kan ada kanguru. Itu Dan koala aja. Itu Australia. Hah? Kenapa istri kecil? Pesanan sudah jadi. Minumnya udah jadi. Bentar ya. Canggih, bener-bener canggih. Bener loh. Panas loh. Panas ya? Panas. Ceritanya panas. Iya panas. Panas. Makasih ya istri kecil. Panas sih. Nanas. Nanas, iya. Oh gitu. Kayak adiknya Raffi ya. Kok adiknya Raffi? Sanas. Panggilannya dong. Oh, panggilannya. Berarti adiknya Raffi juga dari dalam sini? Enggak dong. Itu Nanas. Itu Sanas. Oh, Sanas, iya. Loh, terus itu kan jadi kumpulan alumni atau ya, memang dari zaman kuliah sudah mempersiapkan berteater atau bergrup? Enggak sih, dulu tuh ada SMA 5 dulu. Mereka main kabaret. SMA 5 begitu pada lulus. Itu sempet nggak? Maksudnya saya waktu SMA tuh satu gedung satu sekolah aja udah pusing, itu ada 5 SMA-nya. Enggak usah kayak gitu. Peru aja aman. Peru aja ibu kotanya 5 aman, nggak pernah lu bingung. Nggak harus pindah malah ya. Ngurusin 5 ibu kota ya. Iya. Obrolan apa sih? Iya bener juga ya. Iya. Emang kayak begitu. Peru aja ibu kotanya 5 dia bingung. Rokok kan? Iya. Iya, jadi itu alumni yang ngumpul sehati. Nah, bikin kabaret itu. Dulu tuh komedi musikal Bandung, KMB disebutnya tuh. Komedi musikal Bandung, main kabaret. Kita main di beberapa, kadang-kadang kalau ada SMA, bukan SMA lah, lulusan mana, ini ada. Jadi banyak main di luar, kita udah. Sorry, itu sudah dibayar? Belum. Bukan dibayar ya, itu karena itu tadinya ekstra kurikuler. Oke. Cuman lama-lama berkembang. Akhirnya pada 94 itu saya buat profesional, jadi dibayar kayak jadi begitu. Dibayar. Ya bikinlah pengembangannya. Sebenarnya ada tujuannya tuh ada 5. Pokoknya kita berkomedi melalui multimedia. Oke. Radio tuh kita bikin sandiwara radio sampai ke Jawa-Jawa tuh si sandiwara radio yang kita buat itu. Terus kita bikin TV. TV tuh kita main di SCTV dulu tuh ya. Main ada ininya, terus kita bikin panggung kita jalan-jalan. Kaset juga. Terus film juga. Film kita pernah bikin satu film walaupun gagal ya. Gagal maksudnya tuh nggak terlalu meledak gitu di pasaran, yaitu Kejar Jakarta. Terus komik juga kita buat. Nah, komik itu sampai dua kali terbit, maksudnya 2 jilid gitu ya. Dan dua-duanya 2 kali cetak lah. 10.000 jadi sekitar 40.000 lah. Itu yang buat komiknya itu tentang parodi juga, kita yang buatnya, tetapi yang ngegambarnya si PD Baik yang bikin Kang PD Dilan Baik. itu, karena dulu dia kreatif kita juga. Begitu. Gitu. Nah, satu lagi yang belum tercapai itu adalah waktu dulu adalah Comedy by Phone. Comedy by Phone. Comedy by Phone itu sebenarnya kita keinginannya bikin komedi by phone. Jadi kita nelpon ke 0812, dia pakai pulsa, dia nelpon ke personilnya kita siapa gitu. Dia bisa ngobrol selama 5 menit dengan pulsa yang
Sudah ada. Maksudnya live ngobrol langsung, Langsung nelfon. bukan cuma sekedar denger ya, bukan Enggak, rekaman. kita ngobrol langsung kayak gitu. Sempet itu. Itu yang nggak tercapai. Itu idenya adalah dari waktu dulu tuh ada Sek by Phone. Oh Iya. iya bener. Kenapa nggak sesuatu hal yang tadinya jadi jelek itu kita buat gitu? Iya. Jadi tadinya kita mau bikin, tapi ya alhamdulillah sih nggak jadi. Karena nanti tuh dari komedi by phone sebenarnya pembicaranya tetap. Iya, tetap aja ya. Orang gitu, ganti obrolan gitu kan. Jadi Kesel, jorok juga. jadi jorok juga. Akhirnya nggak Aja. jadi karena ribet di masalah waktu dulu tuh pas ininya lah. Kalau nggak salah ribet di peraturan sama si kontraknya itu. Akhirnya nggak jadi. gitu. Ampun banyak banget program. Nah, dulu sendiri Kang Denny itu mah fakultas apa sih? Aku di FISIP, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pelet. Oh, enggak pelet dong. Ilmu santet dan ilmu pelet. Oh, berarti salah satu bidang usaha yang bisa ditekunin berarti buka empang mancing dong. Kan ada peletnya. Oh iya, Ya kan? Pelet kan nggak selalu harus buat ikan. Iya. Bukan selalu harus buat ikan. Yang lain juga bisa dibuat pelet. Yang pelet tuh nama makanan yang sebenarnya bisa aja buat yang lainnya. Bukan nggak selalu harus ikan. Kan ada lele. Oh iya. Nggak kepikiran ya? Nggak kepikiran ya lele. Lagi tuh pelet juga bisa buat ngeledekin orang kan? Iya, itu melet. Gitu kan melet kan? Itu melet. Gitu. Oh gitu, tapi masih ada hubungannya. Terus enggak nih tanggapan keluarga gimana kan? Cita-citanya memang mau jadi komedian? Enggak kan? Pasti kan? Karena kuliah Dulu fisip. tuh sebenarnya pokoknya gue mau dari dulu pengennya waktu SD, dari SD aja udah cita-cita gue mau terserah mau jadi apa, pokoknya jadi terkenal. Masa? Oh udah punya keinginan terkenal? Keinginan, Oh gitu. pokoknya gue mau jadi terkenal, entah jadi apa, tetapi karena mungkin bakat mengarahkan ke arah sana. Jadi yang paling penting dari anak-anak yang sekarang ini adalah sebenarnya afirmasi. Afirmasi. Afirmasi itu memasukkan diri kita sesuai dengan cita-cita. Jadi gantungkan aja keinginan itu mau seperti apa gitu. Jadi masukkan ke dalam diri kita. Kalau hal-hal itu baik, itu biasanya nanti kamu akan ketemu dengan orang-orang yang sama pemikirannya, satu frekuensi. Iya. Dia ketemu ini. Nah, itu akan mengembangkan dia ke arah yang dia inginkan. Yang dia inginkan. Kalau dia bersungguh-sungguh, dia pasti jadi. Makanya ada istilahnya manjada wajada. Kalau kamu sudah bersungguh-sungguh, pasti kamu akan berhasil. Ini juga ya. Coba pada akhirnya sekarang sudah terpenuhi keinginan untuk terkenal ya kan? Untuk terkenal. Untuk terkenal. Iya. Kalau keluarga sendiri gimana nyikapin? Wah Kang Denny yang sekarang. Atau ketemu sama istri, Kang Denny udah di dunia hiburan udah terkenal kan? Atau Pas apa lagi? ketemu istri? Oh, ketemu istri sih udah terkenal sih. Sudah terkenal gitu ya. Tapi kan tetap aja si istri aku tuh tidak pernah memperlihatkan apa. Ini kan sebenarnya pekerjaan. Jadi ini adalah profesi yang tidak selalu harus, tetap aja ketika saya di rumah saya jadi orang tua. Orang tua. Jadi orang yang harus punya. Jadi kayak kasarnya tuh saya ngebagi lah sama istri. Istri itu kan sebenarnya disebutlah dengan madrasahnya di keluarga. Dia yang mengajarkan tentang kehalusan seperti apa. Nah, si bapak itu adalah kepala sekolah yang menginikan kalau misalnya ini tuh kamu harus begini. Jadi dua orang ini harus hadir di dalam sebuah keluarga itu. Karena si ayah dengan ketegasannya, si ibu adalah dengan kelembutannya. Ini yang harus didapat sama anak-anak. Lengkap gitu ya jadi ya? Iya. Umur 0 sampai dengan sekitar 5 sampai 6 tahun itu adalah yang disebut dengan golden age itu. Usia emas. Di mana anak-anak itu yang tadinya kosong dibentuk oleh kita. Nah, dia harus punya role model yang baik. Ya, setelah 6 sampai dengan akil balik itu, kita harus mulai memberikan dia sebuah tanggung jawab. Kalau kamu salah ya kamu harus dihukum. Kalau kamu berprestasi kamu mendapatkan reward seperti kayak gitu. Ketika kita udah ngelepas itu semua, akhlaknya udah benar, di umur dia akil balik itu dia akan menjadi teman. Jadi dia apapun juga yang mau dia yang terjadi kepada diri dia, kayak istri saya selalu ngomong, apapun yang terjadi dalam diri kamu, mau itu menyakitkan untuk bapak atau ibu kamu, kamu harus tetap cerita yang pertama adalah kepada orang tua. Iya, jadi teman ya, itu paling penting ya. Itu yang paling penting. Iya. Bagaimana mereka bisa nyaman, ya kita harus selalu mendengar mereka. Jangan begitu ada hal-hal yang negatif, kita ngejas misalnya seperti itu. Itu yang nggak boleh terjadi. Nah ini ngebaginya gimana? Seberapa kompak sih Kang Denny sama istri? Kan biasanya anak nih ada yang gini, gue lebih milih minta ke bapak karena bapak royal, ke ibu enggak. Nah itu nggak bisa. Itu gimana? Karena gini, kalau misalnya gimana? udah semua itu ada di si ibu.
Si bapak itu adalah untuk keperluan-keperluan yang lebih besar. Misalnya dia pendidikan mau seperti apa, mau jadi apa itu terserah dia. Misalnya, nah itu pembiayaannya ada di si bapak. Tetapi untuk harian yang seperti itu adalah di si ibu seperti itu. Gitu. Oh, istri dari dunia hiburan juga atau gimana sih? Enggak, bukan dari dunia hiburan. Dia itu dulunya IO. IO tuh? Iya, IO. Itu yang mainan itu ya? Event organizer. Oh, event organizer. Kirain bunyinya. Dia dulu bunyinya IO kayak orang cegukan ya. Cuman kasihan. Kenapa? Dia itu dulu karena event organizer-nya dia itu bukan lebih keluar. Sorry, nggak ada hubungannya sama Padiangan tadi? Maksudnya nggak ada, karena dia event organizer-nya keluar. Lebih banyak kalau dia tuh pameran ke Jepang, Jerman, gitu. Kayak gitu. Jadi dalam 1 tahun itu bisa 3 kali sampai 4 kali lah dia berkeliling lah gitu dengan si perusahaan yang dia mau ajukan seperti itu. Jadi ketika nikah dengan saya, dia harus berhenti karena kamu udah harus berhenti karena dia harus jadi ibu rumah tangga. Nggak mungkin lah, ngapain nyari duit, mau seperti apa sih kamu nyari duit itu? Karena saya punya satu prinsip. Gue potong. Kasiannya di mana? Maksudnya kasian tuh? Kasihan anak-anaknya nanti. Oh, ngerti Gojek, karena sesibuk itu dia keluar ini, anak-anaknya tumbuh kembangnya nggak terpantau sama ibu, nggak bareng karena ibu ya? Karena harus ada kehadiran seorang ibu di situ sebenarnya. Ibu, ya. Itu nanti dia akan mencari ini figur-figur ibu justru di ibu lain. Maksudnya tiba-tiba ada ibu, saya mah senang dengan ibu ini, masa gua harus ngawinin sih? Iya bener juga, mending kalau gua seneng gitu kan. Gimana? Mending kalau gua seneng gitu kan. Enggak gitu, bukan. Masa ya karena itu tipe bapak gua nih, gua seneng sama dia. Lu harus tahu yang namanya, perhiasan yang paling indah itu adalah istri yang soleha. Istri yang soleha. Makanya kadang-kadang laki-laki pengen perhiasannya banyak, 1, 2, gak supaya gitu, kelihatan gagah. Gak gitu. Supaya kelihatan gagah. Iya, supaya kelihatan gagah jadi istrinya banyak. Ya Allah, beruntung banget. Iya. Dan istri aku tuh orang yang sangat berperan terhadap pendidikan si anak-anak semuanya. Iya, beruntung banget anak-anak yang Denny. Maksudnya emang jadi lengkap gitu ya dari ayah. Jadi bagi tugasnya jelas gitu ya. Ya, ini harus kayak begitulah. Iya. Karena gue ngerasa bahwa keberhasilan dari kesuksesan seorang laki-laki itu bukan dilihat ketika dia berapa harta yang dikumpulkan, tanah mobil yang ada di dirinya, tetapi kesuksesan seseorang itu adalah ketika dia menjadikan generasi di bawahnya lebih baik daripada dia. Iya. Kalau itu semuanya orang Indonesia punya pemikiran seperti itu, dalam 1 dekade itu kita maju secara kualitas. Iya, berarti secara ini ya tiap generasinya akan terlihat perkembangan kemajuannya. Ya? Dan bukan maksudnya tuh sukses itu bukan karena berdasarkan dia jadi si anak lebih kaya, enggak. Si anak tuh jadi lebih baik gitu. Makanya ada birrul walidain. Jadi si anak-anak itu dijadikan ketika kita melarangnya, dia sudah sebelum kita mengatakan untuk melarang dia sudah tahu apa yang dia harus lakukan, menghindarinya. Sebelum saya mengatakan bahwa dia harus melakukan sesuatu, dia sudah melakukannya. Itu karena pengertiannya dibuat dari kecil seperti itu. Iya, idealnya seperti itu ya. Emang harusnya kalau mau menciptakan anak-anak yang hebat itu, ya butuh effort yang kuat juga dari kita, yang nggak menciptakan ujuk-ujuk gitu. Sekarang ini kan sekolah-sekolah banyak yang mahal. Sekarang aja SMA, kamu lihat aja ya, SMA ini sekarang di Indonesia, SMA yang terbaik bukan SMA negeri. Bukan negeri, harusnya dari negeri 10 ini, cuman 3 yang negeri kalau nggak salah. Yang lainnya adalah swasta. Ada masalah sebenarnya ini. Dari cara pengajaran seperti apa. Kenapa kok tiba-tiba swasta jadi lebih baik? Dan itu salah satunya, yang pertama Man IC di Serpong. Man IC Serpong. Yang keduanya itu Teresia atau apa gitu, yang di Surabaya. Yang ketiganya baru SMA 8. Yang keempatnya Man IC Pekalongan kalau nggak salah. 5-nya tuh SMA berapa ya? Pokoknya ke-6-nya baru si Lab Sky di Kebayoran. Lab School-nya Kebayoran. Jadi dari 10 itu hanya 3 yang ini. Dan kalau kita ngelihat ya, beberapa yang meningkat itu adalah ketika kok sekolah-sekolah yang ada dasar agamanya, ya. Karena apa? Ternyata kedisiplinannya yang dijadikan ini landasannya. Dasarnya ya. Itu yang menjadi kuat ternyata. Berarti di negeri ini ada masalah disiplin juga yang nggak bermasalah seperti itu. Walaupun SMA 8 memang ya hebat-hebat lah seperti itu. Tapi kita ngelihat harusnya itu kan sama sebenarnya. Justru dulu tuh negeri, orang-orang semua pengen ke negeri lah. Iya, harusnya kan keutamaan pendidikan yang berhasil itu yang milik negara ya, karena kan negara
berkewajiban untuk penyelenggaraan pendidikan iya, paling baik betul. harusnya kan ya. Dan salah satunya adalah menurut gua tuh nggak ada, seharusnya tidak ada pembedaan antara negeri dengan lah sekarang gini, kalau misalnya kasarnya gini lah, yang sekolah di swasta, lah bapaknya emang kalau kerja di luar negeri, Gimana? ya bapaknya kan dia bayar pajak di sini. Iya. Bapaknya tuh. Bapaknya bayar pajak di sini, bekerja di sini. Ini semuanya seharusnya dia juga mendapatkan fasilitas yang sama. Bener. Itu kan ada pembedaan sebenarnya bener, seperti ya. kayak gitu. Jadi seharusnya memang harus sudah mulai disamakan. Jadi si swasta sendiri sebenarnya harus mendapatkan yang namanya subsidi juga dari negara ini supaya orang tuanya itu juga tidak terlalu memberatkan. Makanya kadang-kadang ada yang sekolah yang baik harganya juga mahal. Iya, mahal-mahal Ya sekarang iyalah, mahal. Sekolah mahal. ratusan Anak juta. saya yang kuliah aja sekarang yang kuliah sekarang dia semester 4 ya. Itu di negeri itu satu semesternya 15 jutaan. Wadaw. Negeri loh itu. Iya, negeri ya. Dulu si kakaknya yang paling dulu awal-awal kakaknya tuh tahun berapa ya? 2000 berapa ya si kakaknya? Si kakaknya itu masih satu semester 2 jutaan. Sekarang anaknya jadi sekolah itu sekarang mahal. Nah, kita gimana mau mendapat pemerataan ini makanya harus untuk presiden-presiden nantilah ke depan ini pendidikan ini menjadi hal yang sangat penting sebenarnya. Tapi yang bikin mahal tuh apa sih? Memang nyusun kurikulumnya atau ngebayar tenaga pengajar? Kalau sih kan? kurikulum kan kalau misalnya di SMA tuh ada beberapa orang yang beberapa sekolah mengambil kurikulum luar supaya mereka ketika dia sekolah di luar udah nggak usah dulu kan kamu 50 dulu TOEFL dulu terus IELTS misalnya seperti kayak gitu harus supaya ini baru sekolah. Kalau sekarang kan udah misalnya standarnya udah diikutin keluar udah negeri. ada IB udah ada Cambridge misalnya, jadi begitu mereka udah lulus mereka begitu nanti ke luar siap, juga udah disamakan si ininya, ijazahnya sama seperti itu. Cuman jadi 2 kali dia ujian IB atau Cambridge dengan ujian nasionalnya. Ya, berarti memprihatinkan dong ya pendidikannya. Seharusnya ya makanya kata aku selalu bilang kan kata aku tuh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, Itu terlalu berat. Pisah Kalau mau harusnya. pisah lah, kalau mau menteri pendidikan ya pendidikan aja. Ya. Menteri kebudayaan. Ini jangan disatuin, akhirnya kebudayaannya terlantar, pendidikan di sini, jadi nggak fokus dengan uang 20% dari APBN seperti itu, yang dibuat adalah infrastruktur. Gue udah kayak wali kota ngobrolnya. bener ya. Aduh. Nggak niat nyalek, Kang. Aduh, bercandanya mantap. Iya, bercandanya nggak ada nih, serius banget. Jadi serius Udah banget. yang agak enteng-enteng Aduh, aja nih. Yang paling penting gini ada Mendikbud, kata gua tuh bergerak lah. Gua Itu juga yang jadi paling penting. ngantuk nih gue. Iya, gua aja ngantuk. Gua ngantuk deh. Nih, yang paling penting sekarang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mendikbud itu bergerak. Harus bergerak dia. Kalau nggak sakit. Lah sekarang siapa menterinya? Nah diem. Kan harusnya bergerak. Wah, bener juga tuh. Bener nih, sebuah masukan dari warga, dari rakyat ya. Menterinya jangan, diem aja gitu Iya. ya. Harus bergerak ya. Harus bergerak. Jangan diem. Diem. Menterinya mana? Nah diem. Gitu ya. Ya, yang enteng-enteng aja. Yuk kita serius banget nih. Kang, bentar lagi ulang tahun katanya. Siapa? Bulan Desember ya? Udah lah. Udah. Tahun lalu? Udah gimana sih maksudnya? Udah kelewat maksudnya. Oh, udah kelewat. Udah kelewat. Iya, terakhir denger anaknya katanya ngirim video ulang tahun ya, ucapan ulang tahun dia. Nih, gue punya. Ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak gua Selamat kayak ulang anaknya. tahun, Pak. Siapa? Kayak anaknya Pak Ganjar. Kayak alam. Saya Kayak alam. iya, Kayak alam Kami dia dalam tuh mukanya. rangka tidak membuat kartu ucapan dan maaf aku tidak bisa sama Papa sekarang soalnya lagi di camp. Semoga Di camp dia. Papa umurnya selalu sehat sama tim sukses Ganjar itu sukses. Gimana? Semoga Papa panjang umur. Udah bercanda juga. Terus menjadi Bapak yang paling istimewa. Makasih Pak untuk menjadi Bapak untuk kami semua. Jadi kepala keluarga. Papa itu keren dan bisa mengerjakan tugas sebagai Bapak. Makasih juga untuk jaket yang saya lagi pakai sekarang. Ada yang nurun nggak sih? Masih kan? Nggak ada. Katanya
buah jatuh nggak jauh dari tempat dia kepleset. Oh iya, nggak beda dong. Oh enggak ya? Oh, nggak ada buah yang kepleset. Lu nggak ada buah yang kepleset. Iya, gue pikir jatuh karena kepleset. Ini anak aku ini bungsu sebenarnya. Ah, ini si bungsu. Si bungsu dia sekolahnya di MAN 4 Man 4 tuh di Lebak Bulus. Lebak Bulus. Lebak Bulus dia yang terakhir. Jadi dia di camp. Sekarang ini lagi banyak dia terus bimbel kayak gitu. Jadi 3 hari kemarin di mana bimbel dia. Terus baru 1 hari Asrama istirahat. atau? Bukan, di camp tuh maksudnya dia di sebuah hotel, terus ditentir sama orang-orang bimbelnya itu. Karena yang paling penting tuh kan latihannya. Latihan mengenal soal. Supaya dia bisa masuk ke perguruan negeri itu sebenarnya kan. Kalau klaster tuh, klaster yang pertama itu adalah ITB, UI sama UGM. Itu tuh klaster pertama tuh. Yang lainnya klaster kedua kayak gitu. Itu diajarkan mereka untuk kamu mau masuk kemana, jurusannya yang seperti apa. Nah, afirmasi itu tadi harus dari awal. Oh iya, benar-benar. Kayak anak aku yang kedua itu dia afirmasinya udah dari awal. Dari mulai kelas berapa ya? Dari SD aja udah. Dia tuh pokoknya dia cita-cita menjadi dokter sebenarnya. Dia cita-cita menjadi dokter, tapi dia udah masukin ke sini. Dia punya teman-temannya ada 6 orang yang punya ini yang sama mereka. Jadi bimbel aja berenam gitu. Tetapi di antara 6 ini ternyata anak aku yang pertama dia dapat undangan dari UI. Dia diundang. Jadi yang 5 ini masih berjuang dia. Tapi undangannya tidak sesuai dengan yang dia inginkan. Tetapi paling tidak dia ingin bergerak di bidang kesehatan. Akhirnya dia masuk farmasi. Tapi teman-temannya ini 4 masuk kedokteran. Yang satu ini kalau nggak salah di metalurgi atau apa ya pokoknya. Jadi pokoknya dan sekarang masih berhubungan. Itu yang luar biasanya sekarang anak-anak yang sekarang ini mereka sudah mempersiapkan atau ngobrol-ngobrol tentang masa depan. Jadi si anak saya yang kedokteran ini udah ntar gua ngambil ini deh manajemen rumah sakit MRS gitu. Gua ngambil ini deh, gua ngambil ini. Jadi dia tuh kita mau bikin satu buah rumah sakit yang mau dirikan nanti mereka ini ya. Iya memang jadi dari semenjak dini emang udah harus dibiasakan. Iya, harus dimasukin pola ke pikir, dalamnya. mindset segala biar nyiapin ya. Ketemu dengan satu frekuensi itu. Ya, itu yang luar biasa anak-anak sekarang. Terus Kang Denny, apa? Anak-anak cuman sekarang yang ini kan ada masalahnya itu di masalah yang sebenarnya IQ-nya tinggi karena apa yang mereka asupannya mereka itu kan masuk banyak yang lebih bagus lah dibanding dengan kita. Dulu mah kita seadanya makanannya. Sekarang tuh masukannya, asupannya mereka bagus sehingga otaknya IQ-nya tinggi-tinggi. Mereka di atas 120, 122 sampai ke atas lain seperti itu. Tetapi masalah EQ sama SQ. SQ itu ada spirit quotient sama ada juga social quotient. Bagaimana cara dia berhubungan dengan orang lain. Ada juga tentang spirit itu adalah tentang masalah religinya dia. Sama si EQ, emosi quotient-nya itu kadang-kadang kurang. Sehingga kadang-kadang ini kepinteran, tapi karena nggak ada peran orang tua di akhlak yang seperti ini, itu yang jadi permasalahan. Makanya gue tuh selalu, yang paling penting gini. Ada anak yang mereka udah sekolah, kuliahnya gila-gilaan, S2 mereka kuliah tuh sampai malam dia, sampai ketika dia malam itu, tidurnya malam harus belajar mengejar ininya. Dia selalu lupa dengan subuhnya. Akhirnya ini sebenarnya balik ke gue sendiri karena gue sering iniin sama istri gue tuh salah satunya. Ketika kamu ngapain ngejar harta sebanyak-banyaknya tapi kamu subuhnya kamu tinggalkan katanya. Padahal sebenarnya itu yang intinya kamu adalah subuh terlebih dahulu yang kayak begitu. Jadi ada si orang tuanya yang gini, kamu keluar dari kuliah kamu. Disuruh keluar, kalau misalnya kamu tidak bisa, kalau kamu ini subuh kamu terganggu dengan kuliah kamu, lebih baik kamu keluar dari sekolah kamu. Jadi mendahulukan tentang seperti itu. Nah itu tuh sekarang udah jarang. Si anak-anak tuh lebih banyak dimanjakan oleh orang tua. Jadi udahlah, mau ngebangunin anak, kasihan kan. Udah kasihan lah, iya, kadang gitu. Dia, kayak gitu. Padahal lagi enak tidur itu. Nah itu yang harus Jadi istri aku tuh kadang-kadang dia berbicaranya begini, lebih baik kita nangis sekarang ketika dia masih kecil dibanding dengan kita nangis nanti ketika dia sudah dewasa. Karena ketika udah dewasa susah dia mau diarahkannya. Iya, berarti pinter aja nggak cukup ya, maksudnya jadi manusia seutuhnya harusnya ya. Ya kalau cuman pinter aja itu yang jadi permasalahan. Ketika anak-anak dididik dengan kepintarannya sendiri tanpa akhlak yang itu kita sedang menciptakan yang namanya iblis-iblis kecil atau setan-setan kecil.
Ya, karena kepintarannya akan dibuat untuk kepentingannya dia sendiri gitu, bukan untuk kemaslahatan yang lebih banyak. Aduh, iya keren banget. Iya harusnya gitu ya. Hebat ya gue ya. Edan. Ini serius banget ini obrolan ya. Gila, Allah, gua. ya, tapi banyak ilmu ini mah. Ya kan? Tapi gue mah edan. Terus batasannya apa sih? Jadi kan tadi kita ngomongin orang tua tuh sebaiknya juga jadi teman ya, teman ngobrol, Iya, teman terbesar curhat. Ada batasannya nggak sih? Misalnya kadang kan anak-anak Sebenarnya nggak gini. boleh gini. Kamu kalau dikasih tahu urusan sama ini lagi ngobrol serius, debat atau apa, batasannya ada nggak sih? Kan Lo enggak dong, kan kita ketika ada satu permasalahan, kita harus mendengar juga ceritanya mereka. Iya. Cerita mereka itu seperti apa, pandangannya mereka seperti apa. Karena sudut pandang yang akan berlainan dengan kondisi kita dulu, dengan kondisinya dia sekarang akan berbeda. Pastinya ya. Makanya kita harus mengerti dulu tentang mereka, jangan dijudge mereka bahwa kamu salah, jangan begini, jangan begitu. Jangan, lepaskan terlebih dahulu. Karena kadang-kadang dia harus tahu ada lubang di depan seperti apa. Kalau misalnya di sekali itu, dia selama dia on the track lagi, itu aman. Iya, siap. Iya. Gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Paket tadi dulu. Paket lagi. Makanan nih. Ini Panji nih, Kang Denny suka Nih, nganter ke sini. Ini Nganter apa Ji? udah nggak pernah pegang ular lagi. Bukan Panji ini, bukan. Panji yang itu. Ini buat masak air ini. Panci. Panci itu. Helmnya unik ya? Iya, ini kenapa kau? Emang nggak? Ini bukan helmnya kegedean, palanya kekecilan. Emang nggak simetris? Emang. Ini kalau lagi jalan naik motor, makanya dia nggak berani kenceng. Kalau kenceng, ini muter nih. Ketutup. Iya. Bisa Bawa muter gitu. Bawa apaan? Kiriman nih, Dari cemilan. siapa? Ada yang ngirim dari bapak-bapak. Ya emang pastinya ada yang ngirim dari bapak siapa? Yang ngefans nih kayaknya nih. Ngirim tanggung banget sih. Iya sih. Apaan? Kebetulan ada tamu ya. Kang, ini Kang. Ini apaan nih? Tahu. Tahu dari mana? Iya. Ini tahu. Aduh, kena gua. Iya, ini tahu. Ya kadang di komplek gua tuh sombong banget. Baru tahu Kota Sumedang aja teriak-teriak. Tahu Sumedang. Gua keluar. Gua tahu Cirebon, Semarang, Bandung, rese lo. Kesel gua. Karena kota Sumedang itu adalah kota yang paling banyak tahu. Oh. Iya. Jadi kalau butuh jawaban apa? Ke Sumedang. Ke Sumedang. Karena paling banyak tahu. Karena kan? banyak tahu di situ. Jadi kamu nanya ke sana, Ji. Kayak ngerti aja. Ini boleh dimakan dulu apa gimana? Ini lu udah makan obat cacing? Hah? Udah aneh. Mau? Enggak? Mau yang mana nih? Beneran kan ini ini, Ji? pisang nih. Ya beneran kan? Hah? Ini pisang apa nih? Pisang apa? Ini apa? Ini pisang apa namanya? Hah? Molen. Molen. Bukannya molen buat ngegulung. Semen. Semen. Hah? Kenapa ini coba? Oh, ini kenapa apa? lu? Tahu nggak kenapa disebut molen ini? Tahu nggak? Enggak. Kenapa kan? Nggak tahu Oh, juga nggak tahu. namanya. Iya. Emang gue serba tahu. Bukan dari Sumedang berarti? Oh, bukan. Gua kan bukan Google. Iya bener. Allah, iya. Ji mau Ji? Ji. Enggak, makasih. Bener? Enggak Enggak. bisa. Saya cuma ngirim. Enggak udah Makan tahu dong Ini, dia. Iya. Ambil hormat boleh. tamu gua, ya ambil. Iya. Waduh. Masih hidup lagi, Kang? Masih hidup? Enggak. Hah? Enggak ya? Iya. Kita mau doain yang manis-manis gini, karena jarang kan. Ayo, Nah, ambil aja. Ini pisangnya aja. Lu pisang mau nggak? Enggak, dia enggak doyan. Udah lama lu udah kan? Baru 2 tahun. 2 tahun. Ngapain aja lu? Biasanya nganter apa yang paling susah? Pernah nganter narkoba nggak lu? Jangan mau. Dan dulu dia bilang, lu pernah nganter narkoba belum? Dia ngomong langsung, belum. Lah, lu tahu dari mana itu? Lu kalau misalnya barusan tadi adalah ini narkoba, lu kan nggak tahu Lu nggak tahu juga. juga. Berarti semua paket lu bukain dulu ya? Ya enggak dong. Ya buktinya. Lu bukti lu bilang tahu, nggak tahu, belum pernah. Ya kan setiap dibuka kan pas nyampe kan itu. Lu paling Cek dulu. Nah, Ya dicek dulu sama itunya. Kan penerima. COD, cash aja, ngapain lu pakai cek? hah, gimana? Dia masa lu kayak gini bayarnya pakai cek? Ya saya cek dulu. Lu nukerin dulu ke bank. Iya lama dong dapet Lama duitnya. dong. Jangan. Paling pernah aneh nganter apa pernahnya? Enggak gini. Tahunnya. Kalau misalnya orang ngecek dulu, Gua udah ngambil lagi. pernah ada yang ngecok nggak ke lu? Enggak dong, ngecek aja. Ngapa ngecok? Jadi terjadi Cekcok. Iya.
Iya. Lu pernah nganter diri lu sendiri nggak? Ngapain ya? Emang siapa dia nganter dia? Lagi dong. Lagi. Tahunnya. Bapak siapa yang ngirim? Ini bapaknya siapa sih? Jangan tetangga gua. Lu kenal? Ini kan pisang malam, besok-besok suruh kirimin tendangan pisang gitu. Itu kan kalau tendangan pisang tuh kan pisang tuh nggak ada yang lurus. Pisang tuh pasti mengel gini, makanya tendangan pisang disebutnya begitu. Iya, enggak, gue pikir dia mau nendang, dia kepleset karena ada kulit pisang, jadi namanya tendangan pisang. Bukan. Juga ada. Lu? Satu lagi. Satu lagi, Bang. Nggak mau nih. Enggak, kita pisang aja ini pisang. Nok. Ini pisang apa ya? Pisang epek. Kok epek? Ada pisang epek namanya. Tapi kalau biasanya kayak gini, nggak mungkin pisang. Biasanya pisang nangka. Pisang nangka. Lu juga Yang lain nggak bisa jenis pisang lain? nggak bisa. Yang aneh itu kan salah satunya pisang itu adalah pisang nangka. Lu pisang tapi nangka. Tapi oh iya, lu labil ya. Labil. Lu harus milih mau jadi pisang apa jadi nangka. Nah, itu. Iya, bener. Kecuali ada perkawinan antara pisang dengan nangka. Makanya ada kan, lu pernah lihat nggak ini apa? Macan sama kumbang dikawinin. Jadinya Macan kumbang itu. juga. Iya. Lu mah nggak tahu juga ya. Ada pisang yang nyeremin berarti nya. Hah? Ada pisang yang nyeremin. Pisang apa tuh? Pisang tanduk. Pisang tanduk. Pas Iya. mau makan lu suruh duduk mulu gitu. Iya itu nanduk ya. Ini deh. Lu tuh ngerti atau gimana sih? Lu tuh tanya gini-gini doang. Hah? Oh, minum. Oh seret. Iya, minum. Seret ya? Seret. Seret ya? Seret bang. Seret. Yang penting lu rezeki lu nggak seret. Iya. Ya. Lu tadi sebelum dari sini mana dulu? Dari ujung kulon biasa. Oh, Wah, lu. lu ngapainin badak lu? Tahu. Dia mah nganter lintas provinsi kan. Itu jungkulan. Lu nganter apa ke ujung kulon? Tahu nganter apa? Badak. Balsam apa? Apaan nganter apaan sana? Culanya badak. Culanya badak. Seketemunya culanya Lu badak. nggak boleh lu cula badak diiniin. Hah? Maksudnya? Nggak boleh diambil cula badak sama kayak apa gading Serpong. Martin. Iya bener, nggak boleh. Gading Martin ada keluarganya, nggak boleh lu ambil. Ntar keluarganya nyariin. Enak. Pedes nggak tuh? Pedes? Enggak. Enggak ya. Kurang berarti ya selipannya ya. Apa? Ongkosnya. Astaga. Pantesan nggak pergi-pergi. Itu Oh. ongkos. Pantesan nggak pergi-pergi. Berapa sih tuh? 20.000 aja. Pak siapa sih? Ini kok kita dikirimin tapi kan kita bayar gimana sih? Lu mah bukan nganterin itu, jualin. Bilangin sama ya. Lu enggak tahu dulu. Enggak, bentar dulu kita. Bener dulu. Kan tadi lu ini ada kiriman. Ada kiriman dari bapak. Dari bapak. Terus kita bayar. Bayar. Bukan dia itu beli. Beli tuh mah. Lu disuruh jual, lu reseller namanya, suruh jualin. Lu tuh feta komplek ketika udah makan Makan baru lagi. Gak bisa begitu dong. Kenyang lagi. Coba ngirim Gimana? Kang. Hah? Coba ngirim. Ya udah, ini berapa? 20.000. Bagi 3, enak aja lu juga makan, ya kan? Lu tadi Heeh. tahu lu 3. Tahu 3. Nih Kang Denny karena tamu gua yang bayarin. Ya, oke. 20.000 bagi 2, Gini ceban. nih. Hah? Gimana? Ya lu kita pasang tadi hitung 6, 5 dari Berapa? 5.000. 5.000. Lu sisanya nih ambil lagi deh. Ambil lagi Lu tuh. nih. Nih sama ininya nih. Nih. Tuh, sama tempatnya tuh. Nih ambil sama lu. Iya lu. Nih. Si bapak siapa tuh yang tadi kiriminnya tuh? Lu jangan sama kayak ini lu, tukang beca lu. Orang naiknya berdua. Kita doang tapi yang yang bayar. bayar. Harusnya Yang genjot. bagi 2. Enak aja lu. Tuh. Bilang bapak itu jangan jebakan-jebakan gitu. Wah, punya saya ini Kang, maaf. Hah? Punya Apa? saya. Lu Lu gimana duit lu kurang? Buat nongkrong, Bukannya kerja lu, main kartu lu. lu nongkrong mas, konsentrasi aja gini Iya, udah. ngapain pakai Ngapain lu nongkrong pakai? Aneh lu. Lu emang lu ada 4 kloset gitu di situ Iya. tuh. Nongkrong. Iya, aneh lu. Lu Apa nggak bau? Bau orang. Bukan gitu, sambil nunggu orderan.
main gaple dulu nongkrong. Oh, nggak main Gitu. gaple. Iya, namanya kartu gaple ini. Ya udah tahu gue itu mah kartu gaple. Lu tahu dari mana? Emang lu jago main gaple? Gua. Belum. Hah? Lu bisa main kan? Lu bisa main gaple nggak? Gimana, Lu Bang? bisa Caranya? Nggak usah gini lu. Ke sini dah. Mana yang 4.000 Gini pasangin? nih. Enggak. Itu cemek. Itu cemek. Cemek. Lu ambil satu. Cemek namanya. Ambil satu. Lu ambil satu. Muka lu juga. Nah. Dah, gemeter Nih. lagi. Belum makan lu situ. Dah. Yakin lu ya? Yakin. Jangan terlalu ini. Dipilih lagi nanti. Udah diliatin kan? Udah ya? Oke. Satu. Tuh. Dua. Ntar dulu. Jangan tidur lu. Tiga. Ini dulu Empat, lu lima. gini. Gula Ya. lu tinggi, gula lu. Oke. Lu ngambil tiga. Mana yang mau pilih? Nih. Nih. Ini oke. Ini berarti enggak ya? Oke. Di antara ini ambil satu. Yang mana yang menurut lu paling iya? Oke. Ini berarti ya. Oke. Nah, sekarang tinggal kiri kanan. Yang lu Kanan. mau buang. Oke, ini. Ini dibuang. Ya, Ini yang mau dibuang ya Iya. berarti ya. Berarti ini kan kartu lu kan seharusnya. harusnya. Coba bener nggak? Bener. Coba dilihat ke situ. Bener. 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 Iya. Kok bisa? Kok bener sih? Kok bener? Gua nggak ngelihat dia yang milih sendiri, dia yang milihin sendiri. Gua kan nggak ini. Dia pelupa orangnya, Kang. Lu bener nggak? Bener nggak? Hah? Bener. Ah, masuk gua aja kaget. Gua nggak main sulap lah, dia yang nentuin sendiri, dia nggak. Kan tadi diambil tiga, dia nentuin sampai tinggal satu. Lu tuh gimana sih? Yang bener yang dong. bener Masa dong. lu ngambil Iya. sendiri sih? Jadi katanya satu. Ini satu. Tapi bener itu? Bener. Serius, Kang? Bener yang bener? Bisa? Tadi bener diliatin bener nggak nih? Hah? Bukan. Ya tidur semua ini. Lah? Oh, 3 sama 5. Enggak, 25 bener dia. Bener. Bener. Bener, Jo. Udah. Kok bisa? Itu hiburan. Kalau gua tuh sebenarnya, maaf ya, Ya. gua tuh pemain. Nungguin. Gue kira apa gitu Yang bakalan. lain tuh, gua tuh senengnya bilang, nungguin kan. Yang lain, dia mah. Iya, dia lempeng, we. Iya. Ya. Iya apaan? Pamit dulu lah. Oh iya udah. Kang, pamit Kang ya. Iya, iya. Pak Terima Panji, kasih. Pak Panji. Makasih aja. Assalamualaikum. Banyak minum Waalaikumsalam. air putih. Kenapa, Kang? Aku kayak kekurangan cairan dia. Iya. Minum lu mana tadi, Kang? Ada. Ya, aduh, thank you banget ya. Di gua nih ada juga tuh ntar orang-orang kirim-kirim pertanyaan, Kang. Oh. Nah, nanti boleh bantu jawabnya. Jadi Boleh, kita sekarang udah nyampe di segmen Coba ini apa nih rasanya? apa sih? Kita sekarang udah sampai di tanya dong, Pak. Nih, tadi bertanya-tanya nggak sepanjang ini? Mana? Ini ada ginian terus ada tempelan gini nih. Ya itu gue tahu itu. Gue selalu deh ini nyalain itu bingung. Enggak, lu jangan. Kata gue sekarang lu udah waktunya jangan pakai tablet. Pakai apa? Puyer. Suka nyangkut di sini, Kak, kalau buyar. Serbuk kan, susah. Gue dulu kalau makan obat yang apa namanya tablet, Tablet, atau enggak kapsul. yang obat kayak kapsul atau enggak yang bulat gitu, pakai ini. Pisang. Ah, bener. Bener. Kalau Pisangnya sesisir. Hah? Enggak loh, kebanyakan. Sembuh enggak kenyang. Hah? Enggak kebanyakan. Oh. Kalau enggak ada pisang gue pakai itu. Oh, memang sulit nelen obat kayak anak karena gue yang ada trauma aja. Oh, trauma anak gue sama- iya. yang cewek juga gitu, suka sulit nelen Iya. obat. Jadinya gue aja yang minum dah. Kasihan anak gue. Lah nggak sembuh dong, gimana sih anak lu jadi nggak ini sembuh? dia nyala akhirnya nih. Kok. Dah. Oke. Nah, nih pertanyaan pertama nih Kang Denny dari @_Salman_Arif_. Cara bertahan hidup waktu uang habis, rokok habis, gimana Pak? Hah? Cara bertahan hidup? Cara bertahan hidup waktu uang habis, rokok habis, gimana Pak? Gimana sih Mas? Gimana sih cara Oh, kalau misalnya uang habis. Nah, ini nggak punya duit. Aduh, rokok nggak ada lagi. Ini gimana ya? Emang dia lantas mati? Enggak kan ya? Enggak lah. Lu bertahan hidupnya lu tetap aja jangan lupa Apa tuh?
Jangan lupa napas. Orang-orang yang meninggal tuh kan karena Oh iya lupa benar. napas dia Nggak sebenarnya. nerusin kebiasaan Iya. nafas ya. Makanya lu tetangga situ, Mm-mm. lu lihat ya si Pak Arif. Gua dong. Bukan, lu kan Didu belakangnya. Dia kan Duda, kan ditinggalin. Arif Duda itu, iya, iya. dia kan ditinggalin. Sebelahnya lagi Arif Dadu. Dia kan umurnya udah berapa? 78. 78. 78 tahun masih bertahan hidup. Heeh. Lu lihat nggak dari apa struktur, kontur dari wajahnya? Apa? Dia kan ini agak camuk tuh apa ya namanya ya? Nah gitu. Iya, iya. Itu dia Kayak itu yang cepat. membuat dia menjadi panjang umur. Kok bisa? Lah begitu mau napas terakhir keisep lagi. gitu. Keisep lagi. Oh iya benar juga. Jadi gampang. gampang, jadi nggak usah mikir aneh-aneh. Yang penting tetap bernafas. Ingat itu aja ya. Dibikin ribet sih hidupnya. Yang berikutnya dari @indomigodok. Caranya bertahan hidup waktu kanan kiri kita terus nyirin kita gimana? Nah ini nih Kanan kalau kayak gini. kiri kita nyinyirin kita terus gimana? Gini aja. Netizen kadang-kadang nih nggak semuanya ya kita kayak ada tayangan kayak gini nggak semuanya tuh yang apa yang bagus-bagus juga Bagus-bagus gitu juga. kan. Karena yang bagus-bagus juga kadang-kadang itu juga kayak apa namanya gula kalau menurut gua nggak terlalu apa. Jadi kita nanggepinnya sewajarnya. Ya, nanggepinnya Tapi kalau sewajarnya. ada orang-orang yang berkata jelek atau misalnya dia komentarnya jelek, sebenarnya bukan masalahnya bukan di kita, di dia masalahnya. Justru masalahnya ada Masalah di dia. Kenapa tuh? Dia ada masalah dengan jiwanya dia sehingga dia berkomentar jangan nanya kayak begitu-begitu, jangan dimasukin buat kita. Karena apa? Jangan tangkap Itu tuh gitu. hal-hal yang negatif. Ketika kita memasukkan hal yang negatif, nanti pikiran kita terlalu banyak yang negatifnya. Itu kotor kan sama kotor. dengan sampah Iya, iya. masuk ke dalam kita. Nah, itu yang kita harus bersihkan. Jadi jangan masukin hal yang seperti itu. Jadi kita pilah-pilah juga ya, Pilah-pilah mana juga. yang mau didengerin, mana yang yang enggak ya. nyinyir udah iya, iya. biar lepaskan aja yang seperti itu. Ini kan kanan kirinya nyinyir. Udah lihat aja yang di depan sama di belakang ya. Iya gitu aja. Indomie godok. Berikut dari @fahri_hfzh. Pak bagi tips dong buat mencintai pekerjaan. Nah ini nih. Sering nih ada orang kan udah punya kerjaan ngeluh. Nganggur ngeluh. Maunya apa gitu. Itu yang gimana? gue tuh nggak boleh kalau misalnya lu mencintai pekerjaan itu sebenarnya adalah kita lu jangan pernah mencari yang namanya kekayaan. Kekayaan. Tapi carilah kebahagiaan. Jadi kebahagiaan itu lu harus cari dari kerja pun harus di passion kita. Iya. Maksudnya tuh kita memang mencintai si pekerjaannya itu. Walaupun lu nggak harus ngitung gajinya berapa itu Iya. seperti apa. Ketika kita mencintai pekerjaan kita, energi kita bertambah. Dan si pekerjaan itu pasti akan apa namanya punya energi yang bisa berlipat-lipat lah. Ya. Maksudnya jadi punya apa ya, kemajuannya tuh akan terasa kalau misalnya kita mencintai, karena kita akan mencari terus untuk memajukan si pekerjaan. Iya, kita. soalnya ada mungkin juga nanti lu akan lihat nih ada orang yang menurut lu, wah dia kerjanya udah enak, ini segala macam gajinya gede, fasilitas oke, tapi tetap ngeluh karena dia nggak cinta Karena kali dia ya. tidak mencintai, dia hanya mencari uangnya saja, misalnya seperti itu. Ya kata aku juga lebih baik mencintai si pekerjaannya itu sendiri sebenarnya dibanding kita dengan harus ngobrolin masalah si. Makanya gue tuh nggak pernah kalau misalnya gue nge-MC gitu, gue tuh nggak pernah apa harga berapa. Oh serius? Nggak pernah gue. Apa yang pertimbangan pertamanya apa? Karena yang manajer gua kan yang ngasih harganya. Iya juga ya, bukan Kang Denny yang manajer. Kang Denny-nya dah. Jadi gitu ya udah lu pilih pekerjaan yang emang lu ada hati di situ Iya. mengerjakannya, jalaninnya. Itu dulu ya. Ya itu, cintai sebenarnya pekerjaan kamu ya. dan kamu harus cari tahu juga bagaimana si pekerjaan itu. Jadi jangan ngambil juga asal pekerjaan Iya. gara-gara kamu nggak ada. Sama iringi dengan doa. Itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Nextnya dari @fitriah_maulidatul. Gimana cara bertahan hidup kalau nggak ada bokap nih? Soalnya bokap demennya tidur di tanah mulu. Udah meninggal. Bukan. Nggak punya kasur bokapnya. Udah meninggal lah. Enggak dong. Gimana sih tidur di tanah Ini gue mulu? turut berduka cita nih, jadi gue Iya. mau bercanda gimana? Iya, bercanda gimana? Lu mah sedih banget, gimana caranya bertahan hidup kalau nggak ada bokap? Semua orang juga akan Meninggal. pada Iya, akhirnya. iya, Jadi nggak iya. usah harus memikirkan yang paling penting adalah bagaimana kita mengisi hidup kita yang singkat ini. Yang paling dekat dengan kita itu adalah kematian sebenarnya. Jadi kapanpun juga kita bisa meninggal. Iya. Jadi nggak usah, jangan pernah tergantung dengan
ayah kita itu sendiri. Itu begitu kita tidak, dan ayahnya pun kayak udah menjadi ayah, jangan terlalu banyak memanjakan si anak. Biar Ketika ini kan karena misalnya terlalu sayang sama si anak, apa-apa diiniin, harusnya si anak-anak belajar untuk mandiri itu dipersiapkan untuk iya. mandiri, karena pada akhirnya juga si ayah nanti akan meninggal gitu. Nah, jadi hidup itu sebenarnya yang paling penting itulah hidup sederhana. Sederhana. Jadi ketika kita punya franchise 3 lah sederhana, udah cukup. Lu nggak usah harus Ntar dulu. Jadi maksudnya punya franchise rumah makan sederhana. Iya. Ya nggak 3 pusing, cukup karena 3 cukup. Iya. Ya iyalah 3 cukup. Lah kan emang salah gua ngomong? Enggak. Ya, enggak. Ya kan arahnya, ya bener. Iya. Gue pikir sederhana yang itu, ya Allah. Nextnya dari @galeri Ubay. Tips nabung ala bapak-bapak. Iya. Kalau itu gimana sih? Kalau gue sih tabungan tuh yang paling penting kita tabung seadanya aja. Seadanya? Jangan terlalu look, yang namanya rezeki itu adalah tabungan itu bukan rezeki sebenarnya. Rezeki itu adalah sesuatu yang diberikan sama Allah kepada kita dan kita sudah mempergunakannya untuk kebaikan. Itu baru rezeki namanya. Itu baru Kalau yang rezeki. di tabungan sekarang itu bukan rezeki. Bukan. Lah, orang gimana kita sekarang kalau kita meninggal, tabungannya kita nggak kepake? Kan banyak kejadian yang kayak gitu, orang numpuk duit banyak gitu, tiba-tiba dia sakit, dia tidak menikmati si uangnya. Jadi ya seadanya aja. Jadi orang-orang yang takut dengan masa depan itu sebenarnya adalah orang-orang yang sebenarnya tidak pernah menjalani sesuai dengan prosesnya dia. Jadi kalau dia menikmati dari sekarang, nikmatin aja lu yang sekarang ini, sesuaikan gitu, nggak usah harus nabung yang semua itu pasti ada. Setiap orang pasti kalau mau naik derajatnya itu pasti ada cobaan-cobaannya, tetapi akan disesuaikan. Jadi kalau gue mikirnya adalah ketika orang panik untuk urusan tabungan, apakah dia orang yang khawatir sama masa depan? Iya, itu yang Gitu kan ya? khawatir itu paling deket dengan setan mah seneng banget lu. Ntar Oh susah iya. lu. Oh iya, ntar ditakut-takutin nggak ya. dapat kerjaan lu gitu Iya. misalnya. Kayak itu kan lah, apalagi artis-artis banyak kalau misalnya. Kalau gue selalu berpikiran kalau misalnya udah nggak dipakai sama salah satu karena itu, karena rezeki gue bukan dari dia. Dari dia. Ketika kita selalu berusaha, kita akan mendapatkan rezeki dari pintu-pintu yang lainnya pasti akan dibuka. Selama kita, yang penting tuh hidup tuh Pak, pertama jujur, udah aja itu. Nah, jujur ya. Ini gimana, kenapa sih? Suruh install. Bagaimana Menteri Pertahanan? Bukan. Ini mah nanyain Menteri Pertahanan. Jadi menteri lu bertahan tuh gimana sih, Mas? Menteri Pertahanan. Astaga. Ini berikutnya dari Etsy Catur. Pak, cara bedain rendang sama lengkuas di hajatan gimana ya? Ya itu paling susah, gue juga susah banget. Karena si lengkuasnya itu kan udah bersatu dengan si bumbu-bumbunya. Iya. Jadi udah ke ini bumbu, kadang-kadang ya gitu. Iya. Ya, lu beda itu tadi itu berdoa aja. Berdoa ya? Kalau lu beruntung, lu dapet si rendangnya. Yang jadi masalah, kalau misalnya si cateringnya lebih banyak lengkuas. Iya makanya. Ya berarti siap. Tapi kalau gue tandain tuh cateringnya tuh, misalnya gue dapet lengkuas, besok nih kalau gue kondangan, gue tanya yang pertama tuh, cateringnya siapa? Berarti kan ada kemungkinan dia naruh lengkuas lagi. Gue pernah dapat catering tapi nggak ada rendangnya. Cateringnya tuh Wilson. Dia bukan catering makanan, cuma artis. Catering Wilson beda. Dia bukan rendang kan? Kirain gue catering Wilson. Bukannya. Lagi juga kalau ada bukan rendang. Rendang itu dibuatnya lama. Tapi bertahannya juga lama. Iya ya. Iyalah, lu rendang itu bisa buatnya 3 hari. Tapi bisa buat di bisa sebulan, 2 bulan, itu yang hebatnya tuh. Iya, apalagi nggak dimakan ya, utuh ya. Iya, apalagi bisa 5 tahun. 5 tahun tuh rendang tuh. Iya. Berikutnya dari @putih.15 Bang, cara nyimpen uang yang baik dan benar gimana Bang biar nggak ketahuan istri? Ya jangan kawin ya Kang ya. Iya. Kan jadi nggak punya istri, nggak bakal ketahuan kan? Iya. Aneh. Gimana sih? Bang, cara nyimpen uang yang baik dan benar gimana Bang biar nggak ketahuan istri? Ya kan? Ya iyalah. Ya iya. Tapi beberapa orang yang ini mungkin ini bukan pertanyaan untuk dia. Kalau buat yang pasangan sejenis. Itu mah dia paling aman berarti orang nggak ada istrinya. Iya makanya. Wah, dua-duanya dipanggil papa, mah gimana? Rebutan daster paling Ya. Berikut dari @cimlong4. Pak, kalau kita harus kuat menghadapi kenyataan harus minum obat kuat ya? Enggak, jangan Waduh, dong. Obat kuat tuh bukan obat kuat untuk Bukan. menghadapi kenyataan.
Pak, kalau kita harus kuat Kuat menghadapi menghadapi kenyataan, kenyataan harus harus minum minum obat obat kuat ya. Ih, gue jadi kepikiran, iya ya. Gue kadang-kadang suka pas lagi rentan kayak gitu. Lagi drop gitu. lagi. Cobain aja gue minum Minum obat obat kuat ya. Cobain kuat nggak ya kira-kira ya? Iya juga ya. Menghadapi kenyataan obat kuat nggak ada hubungannya. Yang repot tuh kalau ini obat kuat, obat tidur tuh. Gue suka kalau lagi agak nggak sehat kasih obat sama dokter. Salah satunya ada obat tidur. Obat tidur gue nggak mau minum gue. Lah ngapain lu? Ya lu kan minum obat lu pengen sembuh kan. Lu Iya. pengen tahu khasiatnya kan. Minum obat batuk gue minum. Batuk gue hilang. Kalau gue minum obat tidur, gue tidur. Gue nggak tahu tuh obat kerja apa enggak. Ya enak aja. Lo gimana lu? Itu lu tuh nah ini aneh. Lu ketika lu dikasih nih obat tidur. Obat tidur. Yang lu harus kerjain apa? Apa? Obatnya disimpan, lu selimutin. Oh, Kasih iya. bantal. Oh, iya Kan juga. namanya obatnya tidur. Iya, bener. Lu mah tetap aja melek. Oh iya bener, obatnya lagi Obatnya tidur. obat tidur. Pantesan gue ke mall kemarin kan. Beli ke ini department store. Ada sesi Itu khusus. menterinya siapa ya kalau departemen store? Nah kan departemen Pendidikan ada. Menteri Pendidikan. Oh, iya. Departemen Pertahanan, Menteri Pertahanan. Ini departemen store tuh menterinya siapa ya? Oh itu, John Store namanya. Orang yang sering store Orang sering berarti store. ya? Aku pergi ke sana ke seksi apa sesi baju tidur. Mesti Kenapa? nanyanya mesti bisik-bisik. Kok bisa? Takut bajunya bangun. Oh, karena bajunya Iya kan tidur. tadi aja obat tidur gua Tapi kesel kenapa banget lu gua. baju tidurnya nggak ditidurin malah dia? Iya, tidurnya diri ya. Aneh kan itu. Aneh. Yang sebenarnya yang aneh mah lu Apa? obat nyamuk. Kenapa? Lah, nyamuknya sakit apa sampai harus dikasih obat? Iya ya. Lu pernah mikir nggak kalau obat nyamuk gitu? Kenapa pakai nama obat nyamuk? Yang sakit kan bukan nyamuknya ya? Bukan nyamuknya, orangnya. Apalagi sekarang kalau misalnya ada malaria, Heeh. sekarang ada, lu tahu nggak nyamuk yang baru? Apa? Wolbachia. Apaan? Nyamuk apaan gua baca baru? Jadi untuk si nyamuk-nyamuk yang namanya Aedes aegypti itu, nanti tuh dikasih lagi nyamuk yang namanya Wolbachia iya, itu. itu gua Jadi dengar dia sih. tuh dimakanin si nyamuk-nyamuk Aedes aegyptinya itu. Nah, sementara si Wolbachia itu sendiri juga akan membawa penyakit juga nantinya. Iya ya. Jadi kita tuh udahlah, gua bingung pusing ya. gua kalau Iya. mikirin kayak gitu suka aneh-aneh orang kita. Si nyamuknya lebih gede-gede. Nah ini nih, Dedi Kaunang, Mbah. Kok ya, Mbah manggil gua lagi? ini adiknya Tessa. Tessa Kaunang. Buku belum tentu. Sebenarnya ini tuh namanya tuh dedinya Miing. Dedi Miing. Ini Kak Unang. Dedi sama Nggak gitu. Ini Didin yang nggak disebut. Harusnya Dedi, Didin, Kak Unang. Iya. Kak Dedi, Kak Didin, Kak Unang. Begitu grup dong. Mbak, cara agar kuat mental hidup serumah sama mertua bagaimana? Mohon tips dan trik. Gue pernah ada satu pesulap terkenal lah di Bandung, luar biasa sekali. Itu dia terinspirasi oleh David Copperfield. David Copperfield. David Copperfield itu pernah menghilangkan patung Liberty di Amerika. Denda Kalau dong, orang-orang- Hah? didenda dong. Enggak lah, Enggak. itu kan dia sulap. Oh, Nah, sulap. dia ngikutin itu. Dia bisa ngilangin mertuanya. Enggak. Si Pidana dong, kriminal mah dia. diusir sama dia. Diusir aja si mertuanya itu. Jadi hilang. Masalahnya hilang. Iya, masalahnya hilang. Usir aja. Ini yang jadi masalah tuh ini rumahnya mertua atau rumahnya Kan dia. gue ngebayangin yang ngilangin mertua nih. Ini lagi sarapan pagi nih di rumah mertua sama mertuanya. Tiba-tiba dia ngambil serbet, tutupin di depan mertuanya gini. Dia lihat deh. Hilang. Mertuanya hilang. Iya. Ya, itu pertanyaan terakhir dari bapak-bapak emang gitu. Kang Denny makasih banyak. Makasih yang udah Sama-sama. kirim-kirim pertanyaan, yang udah nonton kita terus. Boleh tulis di komentar mau datengin siapa lagi, mau dengan obrolan bapak-bapak lagi yang mana ya. Sekali lagi makasih. Kang Denny sehat-sehat terus. Siap. Yang penting kan itu dulu kan? Iya, Sehat terus. Satu hal juga ini ini buat tips aja buat bapak-bapak. Jangan pernah berhenti untuk mendoakan anak-anaknya. Nah, iya. Terutama ibu-ibunya juga. Karena saya pernah punya pengalaman satu. Saya punya temen, terus kakaknya tuh, waduh bandelnya minta ampun. Pemabuknya minta ampun. Iya. Sampai aku tuh pernah nyelanain untuk karena udah mabok banget kayak begitu. Iya, tuh. iya. Tetapi karena doa ibunya yang sangat luar biasa ya. Tiap sepertiga malam mendoakan si anaknya seperti itu. Sampai sekarang anaknya itu menjadi solehnya luar biasa. Anak-anaknya semuanya jadi.
dan dididik dengan benar oleh dia. Itulah kekuatannya doa, apalagi doanya ibu dan orang tua itu luar biasa. Jadi untuk bapak-bapak sama ibu-ibu jangan pernah berhenti mendoakan anaknya. Minta sama Allah semuanya. Saya yakin pasti suatu saat tinggal kita menunggu kesabarannya kita. Iya, amin. Ya, makasih banyak. Sampai ketemu minggu depan.